Sadat iku benderane kabeh badan, syahadat iku benderane kabeh badan. Kang syahadat tanda mung dijajah setan, Kang syahadat tanda mung dijajah setan. Channelku sangat unik, ngaji diri temanya, 78 nomornya, Sabta Brata namanya. Kongkong sih, nganggur beli sesuai ke nganggur apa sih? Gawe cek beli. Kamu tadi orang masang iklan ini apa sih? Kelman, mana kelman? Mana ya? Mana kita? Kita sudah ada. Kita ujian buat seminggu kok. Ini ada di situ. Allah balik Ramadan kanugrahan bin amin ya Allah Rabbul alamin amin amin ya Allah Rabbul alamin nonde kabul doaku yang miskin kabul aku yang miskin. Ayo, masih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim, salam istiqomah, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah sahabat, kembali lagi bersama kami dari tim Sabta Barata. Bertepatan biasa rutinan malam Sabtu belajar tawasulan. Alhamdulillah pula ini perdana di rumahnya Kang Syakirin atau Ibu Kayem bin Tada. Tak ada. Bener. Ibu Kayem ya. Mudah-mudahan tuan rumah disehatkan, Amin. dijauhkan dari bala fitnah, penyakit, dan selamat dunia akhirat, amin. Amin. Dan selalu istiqomah dalam belajar syahadatnya. Iya. Kenapa harus belajar di syahadat? Ngajar abah seunane je. Mangan sonone. Dari apa seunane go jadi nadumega. Sadat iku benderane kabeh badan, syahadat iku benderane kabeh badan. Kang syahadat tanda mung dijajah setan, Kang syahadat tanda mung dijajah setan. Tanyakan pada diri kita, apa kita sudah merdeka atau belum, intinya begitu. Kalau masih dijajah pasti ruwet, pasti nggak enak, nggak bebas rasanya ya. Bukan masalah perihal apa berkepek, tapi tentang jiwa kita, hati kita, raga kita, ruh kita, apakah sudah merdeka. Nah, tanyakan pada diri kita. Jadi disitulah pentingnya belajar syahadat. Ya, siapa tahu ada pesan-pesan dari yang lain, bolehlah disambung-sambung. Oke, sahabat. Ya, sahabat Sabta Brata. Nah, sahabat, mungkin sahabat itu nggak asing dengan apa yang dipelajari oleh Sabta Barata, karena Sabta Barata bernaung di jamaah syahadaten, tidak lepas dengan kajian ya hadi, alim, khobir, mubin, ya wali, ya hamid, ya khawim, ya hamid. Nah, perlu kita ketahui sahabat, mayoritas kita semua itu adalah orang alim. Kita semua, bukan orang jamaah saja, semua. Nah, semua orang Islam lah ya. Kalau semua manusia itu nantinya ada kritik nanti
para penonton banyak yang kritik nantinya tuh. Nah, semua orang Islam itu orang alim. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena sahabat, ketika kita diberikan petunjuk, nah akhirnya di situ tahu orang alim itu mengetahui. Karena ada yang ngasih tahu. Asalnya dari mana? Dari Allah. Allah yang mengasih tahu kita lewat syariat atau apalah atau gimana lah. Akhirnya kita tahu. Nah, disitulah kita itu alim. Kita itu mengetahui. Tapi, ya, tapi alim di situ itu kita itu tidak cukup. Ya, untuk mengetahui segalanya, kita harus belajar waspada. Di saat kita diberi pengetahuan, dikasih tahu, kita di situ dituntut untuk waspada. Kata orang zaman dahulu, sahabat, titen, telaten, open. Nah, orang alim itu harus titen, telaten, open. Titenana, telatenana, openana. Titenana pergerakan, semua pelajaran kita harus mengamati. Ya, mengamati. Benar dan salahnya itu semua diamati, bukan benarnya saja yang harus diamati, salahnya juga harus diamati. Telaten, jadi terus menerus nuli-nuli, maksudnya mengamati tersebut bukan hanya kita melihat satu kali di situ kita menyimpulkan bahwa benar dan salahnya, bukan seperti itu. Kita harus menelaah dulu, jadi harus nuli-nuli dulu mempelajari segala sesuatu. Ibarat pelajaran A, kita harus mempelajari. Nah, terus menerus pelajaran A itu bertahun-tahun, baru di situ kita akan simpulkan antara benar dan salahnya. Di situ ketemu titiknya. Nah, open, ketika kita sudah tahu kebenarannya, disitulah kita terapkan. Nah, jadi orang alim itu belum mengetahui segalanya, sahabat. Baru dikasih tahu. Kita itu baru dikasih tahu, di situ kita sudah alim. Jadi kalau kita dianggap orang alim, jangan merasa bangga. Di situ kita baru dikasih tahu dan masih ada tahapan selanjutnya untuk mengetahui segalanya. Setelah kita kan belajar titen, telaten, open. Nah, kalau bahasa pelajaran di Sabta Brata itu, kita itu di situ mendapatkan karomahnya dari asma mubin. Jadi kita keuluran tali mubin lewat syariat guru-guru kita. Kita belajar dari guru-guru kita. Kita dapat karomahnya asma mubin di situ. Nah, setelah telaten open, kita pelajari semua, akhirnya kita meningkat. Belajar kita harus meningkat. Di situ kita mendapatkan karomah. Baru kita di sini mengetahui syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat, dan selanjutnya kita menjadi wali. Jadi orang alim itu masih buta, baru dikasih tahu. Jangan sombong ya, sahabat ya. Ayo mari kita bareng-bareng belajar memperbaiki diri lebih baik lagi. Nah, kita belajar menelaah, belajar kita mengamati, dan ketika kita sudah tahu benar dan salahnya, mari kita terapkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain dulu. Diri dulu belajar diterapkan, barulah di situ bareng-bareng belajar dengan orang lain. Ayo kita makan dulu. Oke. Wis kempong kene ya. Bagian anak kempong. Wah, wis pragat ya. Banyak kerjaan, maklum. Pintar. Lagi makan apa, Nok? Pintar. Barakallah, jarang mengerti. Barakallah. Iya, bakal tadi belajar mengerti barakallah. Ini dia, sahabat. Mang Warto lagi mangan. Mangan bae ora lemu-lemu. Kudu mangan, wong mangan pengen urip. Gue. Dimangan boleh mati. Mau pik mangan. Kata-kata tadi kata Mang Warto aja, wong urip kudu mangan. Terus Mangan kudu mati. Wong mangan amber urip ya. Ya, wong mangan supaya urip. Nah, ada satu yang harus jangan dikasih makan. Ada satu. Ya. What? Nah, harus mati yang satu tuh. Nafsu. Jadi nafsu itu nggak boleh dikasih makan, nggak boleh. Harus bisa. Harus didang apa? Nyadang bawa wadon masih mandi. Iki wong wadon ki. Paket Tutup mang. cukup
Kami sekalian. Jadi tim Sabta Brata semoga semuanya Enggak menurut dia ayo selamat Amin. sampai dunia akhirat. Amin. Nggak bisa. Ale, saya urut. Wis sedikit. Salam, salim, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, aku juga mau makan.